Oke, untuk selanjutnya yaitu pembahasan materi tentang constraint, di mana constraint menggunakan geometris constraint untuk mengkontrol geometri sketsa di mana constraint itu diterapkan. Di sini terlihat ada 12 fitur constraint, tentunya dengan fungsi masing-masing. Constraint ini sangat diperlukan dalam menggambar desain Autodesk Inventor. Karena constraint ini bisa dibilang adalah sebuah siku-siku. Langsung saja kita mengaplikasikan untuk fitur constraint yang pertama, yaitu ada coincident constraint. Langsung saja kita klik. Untuk coincident constraint ini, yaitu fungsinya menyatukan sebuah garis dengan sebuah titik. Kita buat sebuah garis di sini, kemudian kita buat juga sebuah titik. Lalu kita klik sebuah titik tersebut, kita klik tombol CTRL, lalu klik lagi sebuah garis tersebut, kemudian kita klik fitur atau lambang coincident constraint. Nah, di sini kita lihat bahwa garis dengan titik tersebut akan menyatu. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam collinear constraint, di mana collinear constraint itu adalah batasan geometrik yang menghasilkan elemen-elemen menjadi sejajar. Kita contohkan saja langsung. Di sini kita membuat sebuah garis atau bentukan kotak, tetapi ada sebuah coakan tersebut. Nah, seperti ini. Tentunya kita lihat bahwa garis vertikal ini dengan garis vertikal ini itu sejajar. Tetapi untuk garis vertikal yang kanan, yang atas ini dengan yang bawah ini tentu tidak sejajar. Nah, untuk mensejajarkannya itu kita gunakan collinear constraint. Kita klik saja di sini, lalu kita klik CTRL dan klik garis ini, lalu kita klik collinear constraint sini. Nah, maka dua garis tersebut akan menjadi sejajar. Kemudian kita masuk ke dalam concentric constraint, yaitu batasan geometrik berupa titik pusat lingkaran yang terletak pada satu titik. Misalkan di sini kita buat sebuah lingkaran dengan lingkaran lainnya, kan ada dua lingkaran tersebut, tetapi untuk dua lingkaran tersebut tidak satu sumbu atau tidak satu titik. Maka kita klik coincident atau concentric constraint, kemudian kita klik lingkaran ini dan lingkaran ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa lingkaran satu dengan lingkaran 2 akan sesumbu. Kemudian kita masuk kepada materi pembahasan fixed constraint. Di sini fungsinya yaitu untuk mengunci suatu elemen menjadi terbatas penuh atau memposisikannya menjadi fix dan tidak bisa berubah. Kita contohkan saja. Di sini ada dua buah garis atau lingkaran di mana lingkaran tersebut masih bisa berubah-ubah. Nah, dengan fixed constraint ini kita langsung contohkan saja. Di sini kita klik fix ini dengan simbol gembok, kita klik sumbu dua lingkaran tersebut. Nah, otomatis dua sumbu tersebut tidak akan berubah-ubah. Jika kita geser pun ini tidak akan berubah-ubah, maka itu akan fix gitu. Baik, untuk selanjutnya yaitu masuk ke dalam parallel constraint. Kita hapus dulu. Kita akan membuat sebuah bentuk untuk mencontohkan dari parallel constraint tersebut. Kurang lebih seperti ini. Nah, dari fungsi parallel constraint itu
yaitu batasan geometrik garis yang menghasilkan kesejajaran. Di sini kita bisa menggunakannya, yaitu kita kasih ukuran dulu. Kan di sini 8. Untuk kemiringannya yaitu 60. Kan di sini 3,5 dan di sini 10. Nah, untuk garis ini dengan garis ini, kita lihat garis ini masih bisa berubah-ubah. Untuk mensejajarkan garis ini dengan garis ini, kita gunakan parallel constraint. Langsung saja kita klik. Nah, maka otomatis dari kemiringan sudut garis ini dengan garis ini akan sejajar. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu perpendicular pattern. Baik, untuk selanjutnya yaitu perpendicular constraint, yaitu fungsinya merupakan batasan geometrik tegak lurus. Kita contohkan, kita hapus dulu ini. Kita membuat sebuah bentuk di mana bentuk tersebut akan menjadi acuan dalam pelaksanaan atau percontohan perpendicular constraint ini. Nah, di sini kita bisa kasih ukuran terlebih dahulu. Kan 10. Sini di sini 9. Nah, maka akan terjadi seperti ini, dimana garis ini tidak lurus atau tidak sama dengan garis yang di bawah ini. Maka kita gunakan perpendicular constraint. Kita langsung saja di sini kita klik dua garis yang tidak tegak lurus ini, langsung saja kita klik. Nah, maka dia akan menjadi tegak lurus. Kemudian kita akan masuk ke dalam materi horizontal constraint. Kita hapus dulu. Kita membuat sebuah bidang. Seperti ini. Di mana garis horizontal ini tidak sama dengan garis yang bawah ini. Nah, gimana caranya untuk mensejajarkannya? Kita klik simbol horizontal constraint. Di sini kita klik, lalu kita klik garis yang tidak horizontal tersebut. Nah, dengan otomatis dia akan horizontal. Kemudian untuk masuk ke dalam materi vertical constraint, di mana batasan geometrik dengan level yang sama secara vertikal atau mengacu pada sumbu Y. Kita lihat di sini, untuk garis ini, garis kanan ini tidak vertikal dengan lurus terhadap garis sumbu Y. Berbeda dengan garis yang ini, yang sebelah kiri, dia tegak lurus terhadap sumbu Y. Gimana cara untuk memvertikalkan garis ini, atau bisa disebut dengan sejajar dengan garis sumbu Y itu? Kita klik saja garis ini, lalu kita klik vertical constraint. Itu ini. Nah, maka garis tersebut secara otomatis akan vertikal atau sejajar dengan sumbu Y. Baik, untuk selanjutnya masuk ke dalam materi tangent constraint. Kita hapus dulu. Maka saya akan membuat sebuah bentukan untuk mempermudah dalam menjelaskannya. Seperti ini. Kita lihat di sini ada patahan
dari sambungan ujung garis diameter ini dengan garis lurus ini. Nah, gimana caranya agar dua garis sambungan ini bisa lurus atau bisa smooth gitu? Dengan cara kita gunakan tangent constraint. Kita klik saja langsung di tangent constraint tersebut, lalu kita klik ujung garis ini dengan garis lurus tadi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa garis berdiameter tadi atau lingkaran tadi menyatu dengan garis lurus ini. Misalkan untuk yang bawah juga sama, klik garis lingkaran tadi dan lalu klik garis lurus ini, maka akan seperti ini. Baik, untuk selanjutnya kita coba fitur smooth dengan lambang seperti ini. Sebelumnya kita hapus dulu. Kita coba dengan penunjukan menggunakan garis spline. Kita ulangi. Ini. Lalu saya akan menambahkan garis lingkaran ini. Atau kita ganti saja menjadi menggunakan arc. Nah, misalkan seperti ini. Bisa dilihat di sini ada patahan atau bentukannya itu tidak smooth gitu. Jadi kita gunakan fitur smooth, kita klik saja, lalu kita klik dua garis ini dan satu garis ini lagi, satu lagi. Nah, maka secara otomatis dia akan garisnya itu akan menyambung dan tampilannya itu menjadi smooth. Baik, untuk selanjutnya yaitu symmetric constraint. Kita hapus dulu. Symmetric constraint ini memberikan batasan geometrik yang sama kanan dengan kiri menurut suatu garis simetris. Bisa dicontohkan di sini. Kita akan membuat sebuah bentuk seperti ini. Nah, bisa dilihat bahwa kemiringan dari sudut ini dengan sudut ini itu berbeda. Di mana sudut ini adalah 37,36 derajat dan sudut yang satunya lagi yaitu 38,32 derajat. Gimana caranya agar sudut dua garis ini menjadi sama? Kita gunakan symmetric constraint. Kita klik saja dari garis kemiringan ini dengan garis kemiringan ini itu kemiringannya berbeda. Nah, bagaimana cara agar kemiringan tersebut menjadi sama? Kita gunakan symmetric constraint. Kita klik lambangnya, lalu kita klik garis satu ini, dan yang kedua itu garis klik satu lagi. Maksudnya garis yang miring satu lagi. Dan yang ketiga kita klik garis patokan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa garis sumbu ini dan sumbu ini kemiringannya itu sama. Kita coba ukur saja. Di mana kemiringannya itu adalah 34,57 derajat dan yang satu lagi yaitu hasilnya akan sama, yaitu 34,57 derajat. Baik, selanjutnya yaitu masuk ke dalam materi equal constraint, di mana equal constraint tersebut yaitu menghasilkan bentuk yang sama ukurannya. Kita bisa lihat di sini bahwa garis ini dengan garis ini itu tidak sama ukuran panjangnya. Bagaimana caranya agar garis satu dengan garis dua ini bisa sejajar? Maka kita gunakan equal constraint. Kita klik saja lambang tersebut, lalu kita klik garis ini, dan yang kedua kita klik garis ini. Nah, maka kedua garis tersebut akan sama ukurannya, yaitu akan sejajar.
kita bisa lihat saja di sini dari ukuran ini ke garis ini yaitu 60,6,991, dan yang satu lagi kita bisa lihat ukurannya sama yaitu 6,991. Sini bisa lihat.